Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggun Maya Rosiana akan mempresentasikan bab filsafat Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca itu 5. Sedangkan sila berasal dari kata shila artinya batu sendi, alas atau dasar. Jadi, Pancasila adalah dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sendiri sebagai suatu sistem filsafat merupakan 5 sila peradaban yang saling memberikan keseimbangan dalam suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Pancasila sebagai sistem filsafat yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila juga memiliki ciri dan tujuan tertentu. Cirinya terletak pada nilai, asas, norma dari isi jiwa bangsa Indonesia, dan tujuannya terletak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat itu terbagi atas 3 cabang utama, yaitu yang pertama, landasan ontologi filsafat Pancasila. Suatu sistem yang bersifat hierarki dan berbentuk piramida adalah sebagai berikut. Sila ke-1, Tuhan sebagai kausa prima. Sila kedua, negara ada adalah sebagai lembaga kemanusiaan. Sila ketiga, negara Indonesia ada adalah sebagai akibat adanya orang-orang Indonesia yang bersatu. Sila keempat, kerakyatan ada apabila ada totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu. Sila kelima adalah keadilan ada adalah sebagai tujuan dalam hidup bersama. Yang kedua, landasan epistemologi filsafat Pancasila. 3 persoalan yang mendalam dalam epistemologi. Yang pertama yaitu suatu pengetahuan Pancasila, susunan pengetahuan Pancasila, dan kebenaran pengetahuan Pancasila. Sumber pengetahuan Pancasila adalah ada pada Indonesia sendiri. Susunan pengetahuan Pancasila tersusun secara hierarki dan berbentuk piramida. Kebenaran pengetahuan Pancasila yaitu Pancasila mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak sebagai tingkat kebenaran tertinggi. Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal. Pancasila mengakui kebenaran empiris yang bersumber pada indera, dan Pancasila mengakui kebenaran intuisi yang bersumber dari pengetahuan manusia. Dan yang terakhir, landasan aksiologi filsafat Pancasila merupakan nilai kerohanian, kesucian, kebaikan, kebenaran, dan keindahan, akan tetapi tidak mengesampingkan nilai material dan nilai vital. Sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa rakyat Indonesia memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap Tuhan yang Maha Esa. Diharapkan dapat mempersatukan rakyat Indonesia tanpa memandang agama yang berbeda-beda. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, bahkan dengan Tuhan. Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia
sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, makna suatu pemerintahan dalam rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai hukum dasar negara Indonesia yang secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran yang dianut oleh masing-masing warga Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu membela kebenaran dan keadilan, menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu cinta tanah air, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu selalu menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, menghormati hasil musyawarah, dan ikut serta dalam pemilihan umum. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menolong orang lain, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.